Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Om WP. Kali ini Om WP melakukan gerebek di kebun agroponik milik Mas Parayitno. Tetapi kali ini saya tidak akan berbicara tentang proses penanaman dan sebagainya, karena kita waktu itu sudah mengambil terkait dengan usaha yang digeluti oleh Mas Prayit. Kali ini Om akan membicarakan terkait dengan peralatan baru atau media baru yang dimiliki oleh Mas Prayit. Ya, kalau dulunya ada pipa paralon, sekarang dia mencoba untuk merubah media itu sebagai alat tanam, yaitu guli trapesium. Yuk ikuti saya untuk melihat bagaimana sih yang dimaksud dengan guli trapesium itu. Assalamualaikum Mas Prayitno. Waalaikumsalam Om. Iya, dari kemarin saya mau datang, Mas Prayitno sibuk sampai ke Samarinda kata orang. Iya, lagi survei yang kedua. Ada permintaan dari bos counter Samarinda. Oh, itu yang kemarin kita bicarakan waktu talkshow, apa bukan talkshow, waktu di podcast ya. Nah, Mas, kemarin kan kita sudah beberapa bulan yang lalu kita sudah mengambil terkait dengan bercocok tanam melalui hidroponik, dengan sistem hidroponik. Nah, saya dengar Mas sekarang sudah bukan beralih di agroponiknya, tetapi media tanam agroponik itu sendiri. Dan saya lihat Mas sebagai salah satu agen penjualan guli trapesium. Nah ini guli trapesiumnya Mas ya? Ya. Ini guli trapesiumnya. Ini bagian tutupnya. Ini bagian tutup ya? Ya. Kemudian ini bagian dasarnya. Oh, ini bagian dasar. Ini bagian dasar. Jadi kurang lebih hampir sama dengan sebenarnya ya. Kurang lebih hampir sama dengan apa? Pipa paralon, tetapi ini bentuknya segi empat ini. Iya, bentuknya trapesium kalau dibilang. Bentuknya trapesium tidak bulat dia ya. Bulat ya. Nah, Mas, apa perbedaan menggunakan guli trapesium ini dengan menggunakan pipa paralon itu? Iya, perbedaan yang utama paling mencolok yang kami rasakan. Iya, ya. Itu kita bisa efisien waktu dengan pembersihan. Oh, ya. Mudah ya dibersihkan ya? Mudah. Kemudian gampang. Iya, ya. Kalau kita menggunakan pipa itu agak lama pembersihannya. Pembersihannya harus pakai alat lagi untuk membersihkan ya, karena dia bulat. Kalau pakai ini kita cuma pakai sikat aja, sikat. Oh, sikat cuci itu. Sikat cuci itu ya? Ya, tinggal digosok, kira. Pagi dicuci, jemur, sore pakai lagi, sudah produksi lagi. Bisa digunakan lagi? Bisa. Itu pada saat habis panen? Ya. Tidak hari-hari Tidak. Oh iya, itu kan mengganggu tanamannya ya? Iya, betul. Iya. Sama juga kalau menyikat kalau hari-hari juga rusak. Ya. Nah ini satu ini berapa meter Mas ini? Ini 4 meter. Iya, untuk area kekal tim sementara baru bisa yang 4 meter pengiriman. Karena kalau 6 meter kita perlu kendaraan yang lebih panjang. Oh, yang lebih panjang ya? Ya. Oh, berarti yang bisa digunakan untuk kaltim ini kawan-kawan 4 meter. Tapi 4 meter nggak ada masalah sih, kita mau bikin panjang 8 meter, 12 meter nggak ada masalah. Bagi saya nggak ada masalah, karena sudah tahu ada caranya gimana untuk satu jalur. Kita nggak cuma 4 meter, ini 8 meter tanpa kita menyambung. Oh, tanpa menyambung ya? Tanpa disambung. Jadi kita model terasiring. Oh, model terasiring. Terasiring ya? Jadi air jatuhnya ke guli lagi. Baru ke. Oh iya, jadi dia agak agak di bawah sedikit, betul. Sehingga tidak menyulitkan untuk menyambungnya. Iya, betul. Kemudian kalau 4 meter Mas, itu kira-kira berapa banyak lubang yang bisa digunakan sebagai tempat menanam sayur-sayuran? Ya, untuk sayuran yang umum itu yang ideal untuk jenis selada. Kami pakai yang 20 cm.
Oh, 20 cm ya? Oh, jarak ya? 20 cm. Nah, itu kami ideal bisa untuk pakcoy, sangkong. Tapi kalaupun misalkan mau menanam dengan komoditas utama kangkung itu lebih pendek lagi. Oh, kalau kangkung ya, lebih pendek ya? Ya, kangkung bayam lebih pendek lagi. Iya. Jadi satu batang itu dengan 20 cm bisa 20 lubang. Ya. Kemudian Mas, satu lubang ini harganya satu alat ini berapa harganya nih? Ya, untuk area Sangatnya untuk area Kaltim. Karena Kaltim, kami gudang kami ada di Samarinda. Itu kami jual 170. 170.000. Ya. 170.000. Ya. Itu bisa berapa lama digunakan Mas? Ini bisa 10 tahun. 10 tahun. Oh, bisa 10 tahun ya? Jadi 170.000 itu bisa digunakan 10 tahun? Iya, betul. Tidak perlu lagi kita mencangkul? Tidak perlu. Kita nggak perlu lagi sakit pinggang. Iya, tidak perlu sakit pinggang ya. Oke, ini kan ada beberapa blok ini saya lihat ini Mas. Dari 16 meter ini ada berapa petak nih, berapa blok nih? Ini ada satu meja. Satu meja ini kurang lebih 160 lubang. Oh, 160 lubang. Ya, satu meja ya. Dengan 8 guli dengan panjang 4 meter itu 160. 160. Ya, ini ada 1 2 3 4 5 6 7 8. Ya, ini ada namanya untuk meja produksi seperti ini. Oh, ini meja produksi namanya nih, yang panjang Panjang 8 meter. 8 meter ya? Ya, meja produksi. Oh. Ya. Kemudian ada lagi meja untuk permajaan. Oh, ada meja permajaan di Ya, sana. Ayo kita jalan untuk melihat meja permajaan yang dilakukan oleh Mas Prit. Nah, tadi kita di sana melihat meja apa untuk katakanlah itu meja produksi. Nah, sekarang ini meja permajaan. Ini meja permajaan. Oh, jadi habis diremajakan di sini Mas, dipindahkan lagi? Iya, kita pindahkan ke meja produksi. Oh, meja produksi ya. Nah, ini kan ada beberapa blok nih, ada beberapa meja nih. Ini bisa habis berapa duit Mas? Misalnya ada kawan-kawan yang ingin mencoba di luar sana menggunakan guli trapesium ini. Ya, ini kalau kami hitungan kasar Mas, sekitar 30-an juta. Oh, 30 juta ya? Ya. Karena kita kan banyak termasuk mejanya. Ya. Terus kita biar jalan gangnya ini enak buat jalan, kita tot. Kemudian ini termasuk juga. Oh, ini sudah termasuk semua ya? Ya. 30 juta ya habisnya. Ya. Nanti kalau saya ada duit ini saya coba ini tuh. Harus dicoba. Murah sekali. Menggunakan guli trapesium ini. Nah, setelah diremajakan di sana, itu kira-kira berapa lama Mas bisa dipanen itu? Ya. Ini kurang lebih sekitar 2 minggu. Oh, dari peremajaan situ Ya. dibawa ke sini. Ya. Ini 2 minggu sudah bisa dipanen. Iya, betul. Sudah bisa bisa dijual. Ya. Karena untuk usia selada itu kurang lebih 40 sampai 45 SS. Oh, ya. Usianya 40 hari ya? Iya, kurang lebih seperti itu. Jadi ya? pembagiannya untuk semaian 10 hari. Kemudian di meja permajaan 16 hari. 16 hari. Minggu. Ya. Kemudian setelah itu pindah ke meja produksi. Berarti selalu dipindah-pindah juga Mas? Ya, jadi ini lebih enaknya hidroponik. Satu meja ini dalam jangka waktu kurang lebih 1 bulan bisa 2 kali panen. Oh, bisa 2 kali? Iya, karena tadi kan Om dari permajaan. Oh, permajaan dipindahkan terus ya? Ya. Nah, kemudian apa tidak mengganggu akar-akarnya itu? Tidak mengganggu. Tidak mengganggu ya? Dijamin tidak mengganggu ya? Tidak mengganggu. Buktinya kita selalu aman-aman. Nah, ini kan 30 juta tadi nih. Kira-kira break even point-nya berapa kali panen sehingga kembali 30 juta Mas? Kami hitung-hitungan kasar maksimal 1 tahun. Oh, 1 tahun sudah kembali modal yang 30 juta itu ya? Iya. Misalnya begini, tidak bisa kembali ya juga tidak apa-apa kan, bisa dimakan tetangga gitu. Iya, betul. Karena kita bicara jangka panjang. Betul. Jangka panjang. Bukan hanya setahun 2 tahun. Betul. Ini tadi berapa tahun? 10 tahun ya? Ya, 10 tahun. Kalau kita mencangkul 10 tahun, ada sakit pinggang. sakit pinggang ya.
Nah, kawan-kawan, ikut lagi saya untuk melihat lebih nyata lagi apa itu guli trapesium. Nah, ini yang dimaksud dengan wadah atau media tanam yang guli trapesium. Ini berbeda dengan pipa paralon. Nah, guli trapesium ini menurut Mas Prayitno ini lebih mudah daripada pipa paralon. Untuk membersihkannya bisa pakai sikat di setiap habis kita panen. Itu salah satu keuntungan dari menggunakan guli trapesium. Nah, ini ada lubang-lubang nih, ini lubang-lubang nih, ya kan? Nah, ini sebagai lubang tanam, kemudian bisa dilekatkan. Nah, dilekatkan begini, kemudian nanti diatur pengairannya. Jadi dari sana nanti pengairannya diatur sehingga tanaman yang ditanam cukup air yang digunakan untuk lebih menyuburkan tanaman itu. Nah, kebalikan kita singgung juga, Mas, bahwa di situ juga menggunakan pupuk anorganik, sehingga ketika kita mengkonsumsi sayuran ini dijamin aman daripada zat-zat kimia. Oke, Mas Prayit, ya, saya jalan-jalan dulu untuk melihat semuanya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami Media Kultum untuk menggerebek yang kedua kalinya sebenarnya. Kali ini kami tidak grebek bagaimana Mas Pri awalnya memanfaatkan atau tertarik menanam ini, tetapi yang kami grebek adalah wadah baru terkait dengan guli trapesium. Yuk, ikuti saya. Ini salah satu cara yang memudahkan antara mencuci media hidroponik itu dengan menggunakan guli trapesium. Tinggal dibuatkan tempat di wadah seperti ini, kemudian disikat menggunakan sikat sehingga kotoran-kotoran atau bakteri-bakteri yang melengket sisa daripada tanaman itu bisa bersih dengan sempurna, sehingga ketika digunakan lagi dia kelihatan baru. Dan keuntungan daripada guli trapesium ini bisa digunakan selama 10 tahun dan sangat mudah bagi petani-petani yang untuk mencuci atau membersihkannya kembali. Gitu ya, Mas Pri? Iya, siap, seperti itu. Oke. Sekarang kita juga harus semakin cepat kita bersihkan, semakin cepat juga kita produksi. Oh, semakin cepat dibersihkan? Nah, iya. Itu habis dibersihkan dijemur ya, Mas? Iya, kita taruh dulu. Pagi cuci, nanti sore langsung tanami lagi. Tanam lagi ya? Iya. Luar biasa ya. Efektif. Iya. Efisien. Dan dapat duit. Iya. Baiklah, dari sana aku hari ini kita sudahi pertemuan kita dengan Mas Prayitno, seorang pemuda yang bisa dikatakan sebagai pelopor pengembangan sayur hidroponik yang ada di Kabupaten Kutai Timur, khususnya di Kota Sangatta. Mudah-mudahan usaha ini bisa berkembang baik, dan informasinya Mas Prayitno sudah mengembangkan sayapnya, sudah sampai ke Samarinda, kemudian beberapa teman juga mengajaknya untuk melakukan investasi di Balikpapan. 10 kabupaten kota menunggu tandingan Mas Prayitno untuk didatangi oleh beliau. Bisa juga belajar langsung di sini bagaimana caranya menanam sayur menggunakan pendekatan atau sistem hidroponik. Mudah-mudahan Mas Prayitno tetap sukses, karena di depan mata ada ibu kota negara yang menunggu kita, di mana nanti penduduknya akan banyak dan semakin banyak orang makan sayur. Makan sayur itu sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.